Nah, ini saya akan bikin video untuk semua orang ya, bahwa kalau gempa ini yang Anda dan anak-anak Anda harus lakukan. Oke? Gempa! Ayo sana. Gempa! Ya. Nah, suruh ajarin mereka begini, masuk ke kolong, aman. Kenapa? Karena kalau ada pelapon rubuh atau apa, itu cuma sampai meja doang sini. Jadi anak-anak dan kita semua aman. Oke, bagus. Mana cucuku? Oke, keluar deh. Lembang dan sesar Baribis. Nah, sesar yang disebut terakhir yaitu sesar Baribis diprediksi menyimpan potensi gempa bagi wilayah Jakarta. Ini bukan omong kosong, melainkan fakta berdasarkan penelitian. Penelitian terbaru yang dipublikasikan di Scientific Reports Nature pada Kamis 16 Juni 2022 menambah bukti tentang ancaman gempa yang mengepung Jakarta dan sekitarnya. Penelitian yang ditulis Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, Sri Widiantoro dan tim ini menunjukkan bahwa sesar Baribis aktif dan menyimpan ancaman bencana besar. Sesar Baribis ini merupakan jalur patahan yang berjarak hanya sekitar 25 km di selatan Jakarta. Studi menyebut bagian barat segmen sesar Baribis yang aktif ini dalam kondisi terkunci. Ketika energi regangan yang terakumulasi ini akhirnya dilepaskan, maka gempa besar berpotensi terjadi. Sayangnya kita tidak bisa memprediksi kapan gempa besar itu akan terjadi. Tetapi sejarah mencatat sesar Baribis pernah menyebabkan peristiwa gempa dahsyat Jakarta, yaitu 5 Januari 1699 dan 22 Januari 1780. Dengan data sejarah dan kajian geofisika terbaru, semakin jelas wilayah megapolitan Jabodetabek yang dihuni lebih dari 29 juta jiwa atau sekitar 11% dari penduduk Indonesia ini rentan terimbas gempa bumi. Disinilah kita mesti bersiaga. Nyatanya potensi dan ancaman gempa tidak berhenti sampai di sesar Baribis. Penelitian terbaru menemukan zona kegempaan di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera menyimpan sumber potensial gempa megatrust di masa depan dengan kekuatan hingga magnitudo 8,9. Pemodelan menunjukkan gempa di zona tersebut juga berpotensi memicu tsunami hingga 34 meter, melebihi ketinggian tsunami Aceh 2004 yang mencapai 30 meter. Hasil penelitian ini diterbitkan di jurnal Natural Hazard oleh peneliti gabungan dari BMKG, ITB, BRIN, dan University of Cambridge pada Selasa 1 November 2022. Dalam penelitian disebutkan, zona gempa di selatan Jawa, bagian barat, dan tenggara Sumatera diketahui sangat aktif akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Peristiwa megatrust besar yang terkait dengan proses ini dikhawatirkan menimbulkan bahaya gempa bumi dan tsunami besar bagi masyarakat sekitar. Dalam laporannya disebutkan juga jika celah seismik yang memanjang di selatan Jawa bagian barat ini bisa pecah secara terpisah atau bersamaan saat terjadi gempa. Jika segmen di selatan Jawa bagian barat saja yang lepas, gempa bumi bisa berkekuatan magnitudo 8,9 dengan periode ulang 400 tahun. Penentuan periode ulang 400 tahun ini berdasarkan perhitungan Emil Alcal di Geophysical Journal International 2012 dan kajian Ron Harris di Society of Exploration Geophysicists 2019. Serangkaian temuan terbaru ini menunjukkan pentingnya mitigasi bencana di selatan Jawa bagian barat termasuk pesisir Banten yang padat industri dan permukiman. Selain bahaya tsunami, kekuatan gempa yang bisa mencapai magnitudo 8,9 juga dapat menimbulkan guncangan dahsyat dan potensial menimbulkan kerusakan sebagaimana pernah dialami Jakarta saat gempa kuat pada 5 Januari 1699. Kalau dihitung siklus 400 tahunan berarti 2099. Kita harus bersiap siaga menghadapi ancaman megatrust. Gempa Cianjur mengingatkan kita agar kembali membenahi kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa. Semoga tidak ada korban jiwa lagi apabila gempa benar-benar melanda